Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Ratna Wulandari dalam materi prakarya dan kewirausahaan kelas 10 semester 1. Untuk materi kewirausahaan yang akan kita pelajari pada semester ini adalah pengolahan, tepatnya wirausaha produk pengolahan makanan awetan nabati. Jangan lupa catat semua materi secara lengkap dan rapi agar kalian kelak enak belajarnya. Baiklah, untuk yang pertama, saya sampaikan peta konsep untuk wirausaha produk pengolahan makanan awetan nabati atau hal-hal yang akan kita pelajari dalam materi pengolahan. Seperti yang saya sampaikan di minggu lalu, bahwa ada 5 langkah yang akan kita pelajari setiap pilihan dari kewirausahaan. Maka ini adalah khusus untuk pengolahan makanan awetan nabati, juga ada 5. Yang pertama, A, itu perencanaan usaha pengolahan makanan awetan nabati. B. Sistem pengolahan makanan awetan nabati. C. Perhitungan harga jual makanan awetan nabati. D. Media promosi makanan awetan nabati. E. Konsinyasi makanan awetan nabati. Baiklah, kita bahas untuk perencanaan usaha pengolahan makanan awetan nabati. Hari ini saya hanya akan fokus ke poin A, supaya kalian benar-benar paham mengenai perencanaan usaha pengolahan makanan awetan nabati. Nah, sebelum kita membuat perencanaan, tentunya kalian harus tahu lebih dulu, apa sih itu makanan awetan nabati? Makanan awetan nabati yaitu, yang pertama, bahwa makanan itu dibuat dari sumber daya alam nabati. Kemudian, sudah melalui proses pengolahan yang tepat, dikemas dengan baik, dan mempunyai umur simpan yang lebih panjang, baik menggunakan pengawet ataupun tidak. Nah, jika menggunakan pengawet harus sesuai dengan kriteria BPOM. Jadi, makanan awetan nabati ini intinya adalah dari sumber daya alam nabati, begitu nggih, yang sudah diproses dan dikemas dengan baik sehingga memiliki umur simpan yang lebih panjang. Contohnya apa? Contohnya tempe. Tempe ini diolah dari bahan dasar kedelai yang difermentasi sehingga dapat produk tempe. Ini banyak di lingkungan kalian. Contohnya lagi, nata de coco. Nah, makanan ini juga banyak sekali. Nata de coco itu ada, kalau de coco itu berarti dari kelapa, kemudian ada juga yang dibuat dari lidah buaya. Nah, ini banyak kita cobai di sekitar kita. Ketika sudah dibuat menjadi nata de coco, maka dia akan memiliki umur simpan yang lebih panjang. Kemudian ledre, kalian orang Blora tentu tahu yang namanya ledre. Nah, ini adalah makanan khas Bojonegoro, dibuat dari pisang raja. Pisang raja ini kalau dibiarkan dalam bentuk pisang dan sudah matang, paling lama 2-3 hari dia sudah membusuk. Tetapi kalau sudah dibuat dalam bentuk ledre, dia akan tahan dalam beberapa bulan. Nah, di sini Indonesia itu terdiri dari berbagai suku dan budaya yang memiliki banyak makanan khas daerah yang dibuat dari bahan nabati. Nah, nanti kalian juga bisa mengenali berbagai bahan makanan dan hasil makanannya yang ada di lingkungan kalian, dan juga mungkin yang khas dari Blora gitu nggih. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana potensi Indonesia akan makanan awetan nabati? Indonesia adalah negara tropis yang gemah ripah loh jinawi. Kenapa saya bilang begitu? Negara tropis itu cenderung cukup cahaya matahari, dan ini baik untuk pertanian. Jadi tanah kita itu cenderung tidak butuh banyak treatment untuk bisa menghasilkan tumbuhan yang bisa kita manfaatkan. Bahkan ibaratnya ketika kita menanam di halaman rumah pun tanpa perawatan khusus, dia akan tumbuh. Tetapi tentunya butuh perawatan yang baik supaya mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Nah, tanah Indonesia subur dengan sawah, hutan, dan lahan terbentang luas. Tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan dengan baik atau tidak karunia Tuhan, karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan ke kita, gitu nggih. Dan karena kita berada di daerah tropis, maka berbagai tanaman dapat tumbuh dengan baik di tanah Indonesia. Kalau kalian berada di kutub, akan susah ada tanaman tumbuh di sana. Yang di Indonesia ini ibaratnya rumput pun kita biarkan dia akan tumbuh dengan subur begitu, tanaman lain juga akan tumbuh dengan subur.
Nah, Indonesia memiliki 2 musim yang membuat tanaman pangan bisa tetap tumbuh sepanjang tahun. Dengan tentunya pengaturan tanaman penghujan dan kemarau, itu untuk sawah. Tetapi kalau hutan itu mau kemarau mau penghujan sama, dia akan selalu tumbuh begitu. Dan ini 2 musim ini membuat beberapa jenis tanaman juga nanti akan berbuah musiman. Contohnya adalah pohon mangga. Mangga itu tidak sepanjang tahun dia akan berbuah, tetapi musim-musim tertentu dia akan berbuah. Ada kelengkeng, itu juga musim tertentu akan berbuah. Jadi di sini kita memiliki banyak sekali sumber daya nabati. Nah, Indonesia itu ibarat surga dunia, di mana tumbuhan dan tanaman bahan makanan nabati tersedia melimpah di alam. Jadi sebagai wujud rasa syukur kita terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bisa memanfaatkan segala sumber daya alam itu dengan baik. Jangan kita sia-siakan, begitu nggih? Lalu apa sih manfaat usaha pengolahan makanan awetan nabati ini untuk masyarakat? Buat apa sih dadak diolah gitu ya? Jadi buat apa harus diolah? Apa manfaatnya untuk kita? Yang pertama adalah tentu ini akan mengatasi oversupply saat panen raya. Jadi kita berada di lingkungan pertanian. Kalian tentu tahu dari tetangga, dari bapak, ibu, dari lingkungan orang-orang terdekat kita yang sering sekali punya masalah karena oversupply. Contohnya apa? Ketika mungkin bapak ibu kalian, tetangga kalian yang petani menanam tomat. Satu ketika harga tomat bisa per kilo 20.000, begitu kan. Tahu-tahu ketika semua menanam tomat pas musim panennya, karena ini adalah tanaman musiman. Jadi ketika musim panen tiba-tiba tomat bisa sekilo 2.000, begitu. Nah, ini harga jatuh bebas. Maka apa manfaat usaha pengolahan makanan awetan nabati? Ketika oversupply, semisal kamu punya skill dan mau belajar membuat misalkan pasta tomat, kemudian kamu kemas, dimasak dengan benar, diberi pengawet yang sesuai dengan BPOM, kemudian dikemas dengan baik, tertutup rapat, maka ini bisa dimanfaatkan dengan umur simpan yang lebih panjang, sehingga tomat tidak dibiarkan membusuk dan terbuang sia-sia dengan harga yang jatuh bebas. Jadi ketika kalian bisa membuat pengolahan makanan awet dan nabati, kalian memberi kontribusi juga untuk para petani dan untuk diri kalian sendiri. Nah, ini tadi yang saya katakan, menghindari pembuangan bahan makanan nabati karena pembusukan. Contohnya itu tomat. Kemudian lombok, kita pernah tahu mungkin kalian kalau penggemar pedas, penggemar seblak yang suka level 10 gitu, misalkan kemarin pas lomboknya mahal, tiba-tiba seblak kalau levelnya naik 1 harus tambah 1.000 karena per biji lomboknya itu mahal. Nah, di sini kalian ketika bisa mengupayakan pengolahan makanan awetan, maka ketika panen raya kalian bisa mengawetkan lomboknya, misalkan dibuat dalam bentuk bubuk cabai, dikeringkan, kemudian diolah, dikemas dengan higienis, maka itu akan bisa membantu masyarakat dan petani sehingga mempertahankan harga jual yang cukup dan sekaligus memberi kontribusi masukan untuk kalian gitu. Nah, teknologi pengolahan membuat makanan nabati memiliki umur simpan yang lebih lama. Ketika sudah diolah, maka dia akan memiliki umur simpan yang lebih lama begitu, dan meningkatkan harga jual produk. Bubuk cabai itu mahal, tetapi kalau pas panen raya itu murah sekali cabainya, maka diolah pasta itu. Kemudian brambang, bawang merah itu suatu ketika bisa mahal sekali, suatu ketika bisa murah sekali saat panen raya. Nah, kalau kita bisa kemudian mengolah, sedikit repot. Yang namanya bawang merah itu kita goreng, kemudian dikeringkan, bukan dikeringkan, maksudnya ditiriskan dengan sangat baik, dikemas dalam wadah tertutup, maka dia akan bisa bertahan beberapa bulan. Nah, itu mempertahankan harga jual produk. Nah, yang pasti apa yang kalian lakukan nanti ketika memanfaatkan usaha pengolahan makanan awetan nabati, itu akan membantu kesejahteraan petani dan masyarakat yang mau menggeluti bidang ini. Begitu ya. Jadi berbuatlah sesuatu untuk diri kalian dan masyarakat di sekitar kalian. Nah, bagaimana peluang kita untuk berwirausaha makanan awetan nabati? Perhatikan ya, selama manusia masih makan, bisnis makanan dan minuman tidak akan pernah mati. Catat,
Selama manusia masih makan, bisnis makanan dan minuman tidak akan pernah mati. Kenapa seperti itu? Karena makan itu dilakukan manusia setiap hari untuk bertahan hidup. Untuk hidup manusia harus makan. Dan ketika manusia makan, dia kadang-kadang lebih suka membeli produk jadi ketika dia capek dan sebagainya. Jadi ambillah peluang dari situ. Setiap orang pasti butuh makan. Selama manusia masih makan, bisnis makanan dan minuman tidak akan pernah mati. Hal ini disampaikan oleh Insinyur Susarsono Wijandi MSc. Jadi, mengapa wirausaha makanan awetan nabati menjadi pilihan pintar? Yang pertama, produknya sangat bervariasi. Kalian punya sumber daya alam yang sangat banyak. Bisa kalian modif, kalian kemas cantik, berbagai hal bisa kamu buat karena produknya sangat bervariasi. Bahan baku mudah didapat. Kita hidup di kota kecil, kita hidup di pedesaan. Bahan baku masih murah meriah. Silahkan kalian manfaatkan. Teknologi pengolahan cukup sederhana dan mudah dipelajari karena mengolah makanan itu gampang. Paling sederhana yang dibutuhkan adalah pisau dan telenan atau ulek-ulek. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau sudah sedikit berkembang, kalian tambahkan alat dan bahannya. Jadi semisal kalian suka mengolah dalam bentuk roti dan sebagainya, oven tangkring. Nanti kalau sudah beli oven listrik, beli yang lebih besar gitu kan, itu cukup sederhana dan mudah dipelajari. Investasi alat dan mesin dapat disesuaikan dengan dana yang tersedia. Jadi kalian punyanya berapa, sesuaikan dulu. Nanti kalau sudah berkembang baru beli yang lebih bagus gitu. Pilihan kemasan sangat beragam dan mudah didapat. Kalian bisa menghias makanan-makanan dengan cantik. Kemasan sekarang banyak sekali. Kalian tinggal beli. Kemudian biasanya orang cenderung lebih suka melihat kemasannya. Jadi kalau kemasannya kelihatan bersih dan rapi, kecenderungan orang untuk membeli lebih tinggi daripada yang kumuh. Jadi ketika kalian membuat bahan olahan seenak apapun, ketika kemasannya tidak bagus, orang cenderung tidak akan membeli karena melihat saja sudah nggak tertarik itu. Jadi ini sangat penting untuk membuat kemasan yang enak dilihat dan higienis. Dan pasar sangat terbuka lebar. Seperti yang tadi saya katakan, setiap manusia butuh makan, jadi setiap manusia adalah pasar kalian, begitu. Oke. Untuk motivasi diri kalian, apakah kalian akan menyanyiakan peluang ini? Atau mulailah belajar dan memotivasi diri bahwa kalian bisa menjadi wirausahawan sukses. Nah, yang terakhir adalah tugas mandiri untuk kalian. Tugasnya adalah kenali makanan awetan nabati di sekitarmu. Boleh khas Blora itu lebih bagus, semisal tidak khas Blora pun tidak masalah. Karena Indonesia itu hampir sama, mau di Blora mau di mana, itu ada makanan-makanan yang jenis hampir sama. Lalu tulislah 10 ya, makanan dan masukkan ke tabel berikut beserta jenis dan bahan dasarnya. Contohnya, ledre pisang raja. Jadi nama makanannya ledre pisang raja. Jenisnya itu adalah bisa makanan, minuman atau jajanan. Ledre ini termasuk jajanan. Kalau makanan itu nanti yang olahan seperti misalnya nugget sayuran itu nanti makanan begitu nggih. Nek minuman contohnya limun, sirup itu minuman. Nah, ini kalau ledre pisang raja kita masukkan ke dalam jenisnya jajanan. Bahan baku utamanya pisang raja, kelapa, tepung ketan, dan gula pasir. Nah, untuk yang sedikit-sedikit misalnya sedikit garam, sedikit minyak, sedikit, itu nggak usah dimasukkan. Jadi yang bahan baku utama saja yang dimasukkan apa. Nah, nanti kalian bisa mencari 10 makanan, namanya apa, jenis makanan, minuman atau jajanan, dan bahan baku utamanya apa. Silahkan setelah selesai kalian foto kemudian kirimkan melalui Google Classroom. Kalian hebat, selalu semangat dan pasti bisa. Nah, untuk pertemuan selanjutnya adalah sistem pengolahan makanan awetan nabati. Cukup sekian, jangan lupa catatannya harus lengkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.